Kalian pikir sepak bola selalu disambut hangat di Australia? Nyatanya, olahraga ini lahir dari keringat dan darah penolakan. Selamat datang di panggung sejarah yang jarang diceritakan. Sebagai saksi bisu dari ribuan pertandingan epik, saya akan membawa kalian kembali ke masa lalu. Di tanah yang dikuasai secara absolut oleh kriket dan rugby, sepak bola bukanlah olahraga kaum elit. Ia adalah jeritan perlawanan, sebuah taktik bertahan hidup dari mereka yang terpinggirkan. Mari kita saksikan bagaimana semangat juang pionir sejati mengubah lanskap olahraga sebuah benua untuk selamanya. Pada akhir abad ke-19, padang rumput Australia adalah arena bermain eksklusif bagi Kekaisaran Inggris. Olahraga megah seperti kriket dan rugby bertahta tanpa lawan, dimainkan di atas lapangan hijau yang terawat sempurna dengan aturan yang kaku. Bagi kaum elit, olahraga ini adalah simbol status yang tidak boleh dinodai oleh kaum rendahan. Para pendatang dan pekerja kasar hanya bisa melihat kemegahan itu dari kejauhan, menyadari olahraga tidak memiliki tempat di panggung utama olahraga nasional. Lapangan hijau itu seolah menjadi benteng pertahanan kaum aristokrat yang tidak bisa ditembus. Namun, sebuah badai perlahan terbentuk dari lautan. Kapal-kapal besar berdatangan, membawa ribuan pekerja tambang dan imigran dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang ke tanah yang keras ini dengan tangan kosong, mempertaruhkan nyawa demi secercah harapan di tengah debu dan batu. Di balik punggung mereka yang lelah akibat kerja paksa di pertambangan, mereka membawa harta karun yang tak ternilai, bukan emas atau perak, melainkan cinta yang murni pada sebuah permainan sederhana. Sepak bola menjadi detak jantung baru yang siap berdegup di tanah merah Australia. Di area pertambangan yang gersang dan penuh debu, jauh dari kemewahan lapangan kota, keajaiban itu dimulai. Tanpa bola kulit yang layak, tanpa gawang besi, dan tanpa sepatu emas, mereka menciptakan pertandingan mereka sendiri. Segumpal kain usang, potongan kulit hewan, atau bahkan gulungan kertas diikat menjadi bola kebanggaan. Bagi mereka, menendang bola ini bukan sekedar rekreasi setelah berjam-jam terjebak di lubang tambang yang gelap. Setiap tendangan adalah sebuah deklarasi eksistensi, sebuah pelarian dari penderitaan, dan sebuah pembuktian bahwa mereka masih memiliki jiwa yang merdeka. Tentu saja, para elit penguasa olahraga saat itu tidak tinggal diam. Mereka memandang sepak bola dengan tatapan sinis, menyebutnya sebagai permainan kasar yang tidak beradab. Ketika para pekerja tambang mencoba meminjam lapangan rumput untuk bermain di hari Minggu, mereka ditolak mentah-mentah dengan alasan merusak rumput suci kriket. Pintu birokrasi ditutup rapat. Namun, tahukah kalian, penolakan inilah yang memicu percikan api perlawanan. Semakin mereka larang, semakin kuat tekad mereka untuk menunjukkan bahwa sepak bola tidak membutuhkan restu dari kaum bangsawan untuk bisa hidup dan berkembang. Inilah saatnya taktik gerilya olahraga dimulai. Karena tidak diberi akses ke lapangan resmi, komunitas imigran ini mencari cara mereka sendiri. Mereka menjulap lahan kosong berkerikil, halaman belakang pabrik, hingga area parkir kereta kuda menjadi arena pertempuran yang sah. Pertandingan seringkali diadakan secara rahasia, berpindah-pindah tempat untuk menghindari teguran pihak berwenang. Di bawah terik matahari Australia yang menyengat, taktik gerilya ini memperlihatkan kelincahan, ketahanan fisik, dan kecerdasan taktis yang luar biasa. Mereka menggoreskan garis lapangan dengan kapur tebal, menciptakan aturan sendiri di tengah penindasan. Dari pertandingan liar di lahan berdebu, benih-benih organisasi mulai bertumbuh. Para penambang dan pekerja buruh berkumpul setelah jam malam, menyumbangkan uang koin dari upah mereka yang sedikit demi membeli bola kulit asli dan seragam tim pertama mereka. Ini bukan sekedar klub olahraga, kawan-kawan. Ini adalah tempat perlindungan, sebuah keluarga baru di tanah rantau. Mereka menamai klub mereka dengan kebanggaan asal-usul mereka. Disinilah identitas kolektif itu lahir, mengikat para imigran dalam satu tujuan yang sama, yaitu membuktikan harga diri mereka di atas lapangan tanah. Di dalam klub-klub sederhana inilah keajaiban bahasa universal terjadi. Bayangkan, ada pekerja tambang dari Italia, penjahit dari Yunani, dan buruh pelabuhan dari Skotlandia berkumpul dalam satu lapangan. Mereka mungkin tidak mengerti bahasa ibu satu sama lain saat berbicara, tetapi begitu bola digulirkan, mereka berkomunikasi dengan telepati yang luar biasa.
Sepak bola menghancurkan tembok perbedaan budaya dan menerjemahkan segala kebingungan menjadi umpan terobosan yang mematikan. Olahraga ini menyatukan jiwa-jiwa yang terasingkan, membentuk sebuah aliansi solidaritas yang membuat para penguasa lokal mulai merasa terancam. Seiring berjalannya waktu, gaung pertandingan gerilya ini mulai terdengar hingga ke pusat kota. Semangat sepak bola menyebar seperti api liar di musim panas, merambat dari area tambang ke daerah pinggiran kota yang padat oleh kelas pekerja. Anak-anak muda mulai meninggalkan pemukul kriket mereka dan memilih untuk menggiring bola di ganggang sempit. Pertumbuhan yang masif ini tidak bisa lagi disembunyikan. Olahraga kaum pinggiran ini mulai menampakkan taringnya, berani menantang hegemoni olahraga tradisional yang sudah lebih dulu mapan. Sebuah revolusi sosial perlahan tapi pasti mulai memanas. Pertarungan memperebutkan tahta olahraga tidak terjadi tanpa benturan fisik. Banyak laporan dari abad ke-19 menceritakan bagaimana lapangan sepak bola seringkali disabotase pada malam hari sebelum pertandingan penting. Tiang gawang dirubuhkan dan lapangan digenangi air dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak ingin olahraga ini populer. Namun, apakah rintangan pengecut itu menghentikan mereka? Tentu saja tidak. Dengan semangat baja, para pekerja bergotong royong memperbaiki lapangan sejak fajar menyingsing. Setiap sabotase hanya memicu kemarahan yang diubah menjadi tenaga ekstra untuk mencetak gol kemenangan yang lebih spektakuler. Bukan hanya serangan fisik, sepak bola juga harus menghadapi perang propaganda dari media massa pada masa itu. Surat kabar lokal seringkali memuat karikatur yang merendahkan, menyebut sepak bola sebagai permainan para pengganggu keamanan dan pendatang yang tidak mau berbaur dengan budaya Australia. Media mencoba mengisolasi olahraga ini, menanamkan stigma bahwa sepak bola tidak akan pernah menjadi bagian dari identitas nasional. Namun, tulisan sinis para jurnalis elit itu justru menjadi bahan bakar. Kliping koran itu ditempel di ruang ganti, menjadi motivasi mematikan sebelum para pemain bertanding. Puncak dari perlawanan awal ini terjadi pada sebuah turnamen tak resmi yang dihadiri oleh ribuan pekerja tambang dan keluarga mereka. Ini adalah pertandingan pemberontakan besar. Tanpa izin resmi, tanpa liputan media arus utama, mereka menyelenggarakan partai final yang atmosfernya mengalahkan pertandingan kriket resmi. Suara gemuruh penonton yang memukul-mukul panci dan drum buatan sendiri menciptakan melodi perlawanan yang luar biasa. Di lapangan, para pemain mempertaruhkan segalanya, bermain dengan intensitas tinggi, penuh tackle keras dan gol-gol indah yang diukir dari rasa frustrasi yang selama ini terpendam. Ketika depresi besar dan perang dunia melanda, banyak hal hancur, namun tidak dengan tekad komunitas sepak bola ini. Saat banyak kompetisi olahraga elit terhenti karena masalah pendanaan, sepak bola jalanan tetap hidup. Para pemain berimprovisasi, menjaga kondisi fisik mereka di tengah kelaparan dan kesulitan ekonomi. Komunitas ini saling menopang, membagikan jatah makanan agar tim mereka tetap bisa berlatih. Loyalitas yang diuji oleh kemiskinan dan perang ini membuktikan bahwa sepak bola di Australia bukan sekadar hobi musiman, melainkan urat nadi penyambung kehidupan yang tidak bisa diputuskan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Australia menyaksikan ledakan gelombang imigrasi terbesar dalam sejarahnya. Ratusan ribu orang dari Eropa Timur, Mediterania, dan Balkan tiba dengan membawa koper penuh harapan dan tentu saja kecintaan yang fanatik terhadap sepak bola. Kedatangan mereka menyuntikkan energi ledakan nuklir ke dalam kancah sepak bola lokal. Klub-klub baru bermunculan bak jamur di musim hujan, masing-masing membawa taktik dan gaya permainan khas dari benua biru. Taktik gerilya masa lalu kini bertransformasi menjadi kekuatan organisasi yang solid, siap merebut panggung utama secara terang-terangan. Era ini ditandai dengan lahirnya klub-klub raksasa yang didirikan berdasarkan kebanggaan etnis. Ada tim yang didukung penuh oleh komunitas Yunani, Italia, Kroasia, hingga Serbia. Klub-klub ini menjadi pusat kebudayaan, tempat berkumpulnya komunitas setiap akhir pekan. Pertandingan antar klub etnis ini menghasilkan atmosfer derby yang luar biasa panas. Intensitas di lapangan tidak hanya soal 3 poin, tetapi menyangkut kehormatan bangsa dan leluhur. Teknik tinggi, permainan cantik penuh umpan pendek silang, dipadukan dengan pertahanan grendel ala Eropa, membawa kualitas sepak bola Australia ke tingkat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mari kita bicara soal atmosfer penonton, kawan-kawan. Stadion-stadion mulai dipenuhi oleh lautan manusia yang bernyanyi tanpa henti selama 90 menit penuh.
Asap merah dan biru dari flare mewarnai langit, menciptakan pemandangan yang mengintimidasi sekaligus mempesona. Suara jenderang ditabuh bersahutan dengan nyanyian dalam berbagai bahasa. Ini adalah sebuah pesta karnaval sekaligus arena pertempuran gladiator. Media lokal yang terbiasa dengan keheningan penonton kriket merasa ngeri melihat gairah sebesar ini. Fanatisme ini adalah wujud nyata dari kebebasan berekspresi komunitas imigran yang tak lagi bisa dibungkam oleh siapapun. Kualitas permainan yang ditunjukkan oleh klub-klub komunitas ini akhirnya tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Mereka mendominasi kompetisi lokal, mengalahkan tim-tim tradisional bentukan elit Inggris dengan skor yang telak. Gerakan lincah, teknik menggiring bola yang elegan, dan insting mencetak gol yang tajam membuat para penonton terkesiap. Para pemain yang dulunya bekerja sebagai kuli bangunan atau mekanik di hari kerja, berubah menjadi seniman lapangan hijau di hari Minggu. Mereka menari di atas rumput, mempermalukan para kritikus yang selama puluhan tahun meragukan kemampuan dan mentalitas mereka. Desakan yang luar biasa dari akar rumput memaksa para pemangku kebijakan olahraga untuk menyerah pada kenyataan. Pada pertengahan tahun 70-an, sekat-sekat pembatas akhirnya diruntuhkan dengan dibentuknya Liga Sepak Bola Nasional pertama. Ini adalah kemenangan monumental, sebuah kejuaraan yang menyatukan seluruh klub dari penjuru benua ke dalam satu wadah kompetisi resmi bergengsi. Klub-klub yang bermula dari lapangan berdebu di area pertambangan kini bersaing di kasta tertinggi. Para pionir gerilya itu akhirnya memaksa Australia mengakui keberadaan mereka secara sah dan permanen di atas buku sejarah olahraga nasional. Dari kompetisi nasional yang keras ini, lahirlah generasi emas pemain sepak bola Australia. Anak-anak muda keturunan imigran yang mewarisi darah juang leluhur mereka kini mulai dilirik oleh klub-klub raksasa Eropa. Mereka membawa karakter pantang menyerah yang ditempa di liga lokal untuk menaklukkan liga-liga paling elit di dunia. Pemain-pemain berpostur kokoh dengan mentalitas baja ini menjadi duta bangsa, menunjukkan kepada dunia bahwa Australia bukan lagi sekedar negara kriket. Mereka membuktikan bahwa benih yang ditanam dari keringat dan air mata para pekerja tambang telah menghasilkan panen raya berkelas dunia. Dan tibalah malam bersejarah itu, kawan-kawan. Malam yang menghentikan detak jantung seluruh negara. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang menegangkan, di mana stadion dipenuhi oleh lautan emas dan hijau. Melalui drama adu penalti yang mengoyak emosi, tim nasional berhasil lolos ke Piala Dunia setelah puluhan tahun absen. Di saat tendangan penalti terakhir menggetarkan jaring gawang, meledaklah tangis kebahagiaan dari jutaan pasang mata. Malam itu, seluruh Australia tanpa memandang latar belakang etnis atau kelas sosial, berpelukan merayakan kebanggaan yang sama. Sepak bola akhirnya menyatukan sebuah bangsa. Keberhasilan di panggung internasional memicu transformasi besar-besaran di dalam negeri. Demi menarik minat generasi milenial dan memperluas daya tarik, liga domestik direvolusi menjadi kompetisi yang jauh lebih modern dan profesional, dikenal dengan nama A-League. Identitas klub diperbarui, stadion-stadion bertaraf internasional mulai dibangun, dan bintang-bintang dunia didatangkan untuk bermain. Meski liga kini dikelola dengan standar bisnis global, denyut nadi semangat komunitas tidak pernah hilang. Di tribun penonton, kelompok pendukung fanatik tetap bernyanyi, mewarisi semangat militan yang diturunkan langsung dari era klub etnis dan para pionir imigran. Lihatlah stadion megah ini sekarang. Lampu-lampu LED yang menyilaukan, rumput hibrida yang dipotong presisi sempurna, dan kamera yang merekam setiap tetes keringat dari berbagai sudut. Pertandingan disiarkan langsung ke jutaan televisi di seluruh dunia. Kemegahan ini bukanlah hadiah yang diberikan dengan cuma-cuma oleh kaum elit penguasa zaman dahulu. Ini adalah tahta yang direbut dengan paksa. Tahta yang dibangun bata demi bata oleh cucuran keringat para kelas pekerja yang menolak untuk dilupakan, menolak untuk menyerah, dan berani bermimpi besar ketika dunia menertawakan mereka. Sejarah panjang ini mengingatkan kita pada satu kebenaran mutlak. Sepak bola di Australia bukan sekedar olahraga. Ia adalah monumen hidup dari sebuah perjuangan kemerdekaan identitas. Di setiap gemuruh suara penonton, di setiap jaring yang bergetar karena gol, selalu ada roh para pekerja tambang dan imigran yang ikut bersorak dari alam baka. Olahraga ini telah merebut tahta dan memenangkan hati seluruh negeri.
Jadi, setiap kali kalian melihat bola ditendang di tanah ini, ingatlah, itu adalah dentuman jantung perlawanan yang akan terus berdetak untuk selamanya.